Berdiri lebih dari 20 tahun, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah sudah banyak memberikan manfaat kepada pasien melalui pengobatan alternatifnya. Melalui terapis dan racikan ramuan herbal dari berbagai macam tanaman herbal di Indonesia, metode ini banyak membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya secara berangsur-angsur. Saya punya keluhan batu ginjal. Selama ini saya rasain itu kalau lagi kambuh sakitnya minta ampun. Nah, setelah saya dengar pengobatan ini dari saudara saya yang di GM, saya jalani terapi ini selama 6 kali, rasanya udah enakan. Sekarang itu sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata udah nggak ada lagi sakitnya. Keluhan saya asam lambung sama pengapuran. Waktu sebelum pengobatan terasa sakit di kaki sama di ulu hati sakit banget. Nah, setelah pengobatan ini alhamdulillah lebih membaik kaki, lebih membaik asam lambung. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk harus selalu terlihat fit dan bagus di kamera, ceria. Nah, maka dari itu ada teman yang merekomendasikan cobalah berobat alternatif ke tempat ini gitu. Dari sebelumnya kan datang ke sini kan udah loyo, capek karena memang pekerjaan. Nah, setelah terapi alhamdulillah banget ini badan berasa enteng, walaupun pas ketika di terapi dipijet rasanya sakit banget ya. Tapi ketika after itu badan berasa enteng banget. Untuk masyarakat semuanya, boleh kalau ada sakit mencoba untuk datang ke sini. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa lebih membantu masyarakat. Saya sendiri berharap dengan adanya terapi alternatif ini juga bisa membantu semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya Mary Putrian. Tentunya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Pastinya senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kondisi Anda tentunya baik-baik saja bersama dengan keluarga. Nah pemirsa, kita masih akan membahas mengenai kesehatan. Karena betapa pentingnya kesehatan gitu ya untuk tubuh kita. Dengan tubuh yang sehat pastinya akan banyak sekali gitu aktivitas yang bisa kita lakukan dengan nyaman dalam waktu sehari-hari. Nah tentunya kalau berbicara tentang kesehatan yang kurang baik, banyak sekali nih yang banyak dialami ataupun sakit-sakit yang banyak dialami oleh masyarakat umum. Salah satunya adalah mungkin penyakit diabetes. Anda mungkin sering mendengar tentang penyakit diabetes. Apa saja sih kendalanya atau apa saja sih gejalanya yang dialami atau kenapa orang bisa terkena penyakit diabetes. Nah tentunya penyakit diabetes ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah kita. Jika tidak ditangani dengan baik, jika tidak ditangani dengan benar, tentunya ini akan berdampak kepada gitu ya kondisi tubuh kita yang mungkin bisa menyebabkan penyakit komplikasi. Kita akan membahasnya untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini agar kita lebih baik nih mencegah daripada mengobati. Tapi tentunya kami juga akan membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa. Bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan seputar kesehatan ya atau seputar penyakit gitu. Dan tentunya juga Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda gitu ya melalui live Instagram kami di @jaktvofficial. Nanti kami akan membuka line interaktif di 021 22908462. Tapi saya akan menyapa terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Tentunya ini adalah menjadi orang yang dibalik yang banyak sekali gitu ya membantu masyarakat gitu untuk bagaimana setidaknya mengembalikan kondisinya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusmu apa kabar? Ya, baik. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Dan tentunya juga saya sudah datangkan tamu pada kesempatan hari ini yang akan juga berbagi nih kepada pemirsa nih tentang apa sih gitu ya awal mulanya bisa tahu bahwa ternyata saya terkena nih penyakit diabetes. Gejalanya tuh apa saja sih dan bagaimana saya menanganinya gitu ya untuk bisa kembali berangsur-angsur kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Assalamualaikum Pak Samsul, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Sehat ya. Nah, sebelum saya berbicara dengan Pak Samsul, saya kembali dulu berbicara dengan Gusmu nih mengenai penyakit diabetes. Sebenarnya bisa dikatakan sudah penyakit yang umum orang tahu gitu Gus ya. Gitu. Kalau diabetes pasti identiknya dengan gula. Gula. Ada yang masalah nih. Nah, tapi diabetes ini katanya ada dua terbagikan, Gus. Juga ada yang basah, ada yang kering, ada yang juga keturunan. Iya. Gitu. Ada.
Bisa juga. memang Gus, karena memang keturunan gitu. Keturunan lebih cepat sih kena ya. Keturunan tuh lebih cepat. Biasanya kalau pasien-pasien saya itu kalau dia ada keturunan, saya suruh jaga makanan, pola makanan, ya pola ya kesehatan, terus juga cara berpikir yang lebih positif aja. Oke, karena memang kalau bisa dibilang ini kan berhubungan dengan gula darah ya. Iya, Jadi kalau secara keturunan tuh memang secara tidak langsung sudah menurun dari orang tuanya Iya, dari gitu tua. Gus ya. Dan itu akan terus gitu menurun ke turunan-turunan berikutnya Iya, kalau memang kita tidak mencegahnya dari awal gitu. Nah, tapi diabetes ini sebenarnya Gus ya pada umumnya untuk orang tahu gitu, oh saya kayak ada diabetes nih gitu. Tuh gejala awalnya tuh bagaimana? Gejalanya biasanya tuh sering ngantuk, terus lemas gitu ya, terus juga habis makan lapar gitu. Oke, padahal udah makan nih ya, nggak berapa lama lapar lagi. Iya, lapar lagi. Terus kalau malam hari biasanya sering pipis-pipis itu. Oh, malam hari. Iya. Ini untuk orang yang memang gejala-gejala di Gejala awal itu. atau memang sudah diabetes itu sudah sangat akut? Gejala, udah mulai gejala. Gejala di Iya, awal. Terus juga fisik ini lemas gitu. Lemas gitu. Gampang Cepat lemas, sekali terus lelahnya gampang ya? tidur juga. Oh iya, biasa Gitu. kalau ada orang nih kalau habis makan siang misalnya ya, kebanyakan makan nasi putih tuh suka ngantuk gitu Iya, ya. iya. Itu mungkin perlu diperhatikan gitu ya Iya. untuk dicek. Nah Gus, kalau untuk diabetes ini sebenarnya lebih berbahaya untuk yang terkena laki-laki atau wanita? Lebih bahaya laki-laki yang sering saya amatin dari pengalaman saya beberapa pasien itu laki-laki yang sering. Jadi efeknya banyak sekali ya. Efeknya banyak sekali. Mungkin bisa ke mata atau ke yang lain-lain bisa. Oh iya benar-benar. Biasanya yang rusak tuh apa sih Gus di dalam tubuh kita sampai orang terkena penyakit diabetes ini? Di luar yang keturunan ya gitu. Memang ada dua ya. Satu itu produksi untuk insulin itu kurang. Produksi insulinnya Di berkurang. pankreasnya itu kurang. Ada juga yang dia masih bisa memproduksi tapi sama Nggak sekali normal gitu. total nggak bisa memproduksi sama insulin. sekali Biasanya total pasien-pasien itu kalau di medis dilakukan suntik insulin. Oh iya benar-benar iya. Kalau keturunan memang sudah jelas gitu guys, Iya, memangnya ada bawaan gitu. Nah bagaimana yang sekarang ini fenomenanya adalah orang sebenarnya tidak ada turunan diabetes tapi akhirnya dia terkena diabetes dan bahaya sekarang anak-anak pun sudah Iya. mulai ada gitu. Memang kebanyakan sih orang-orang dewasa ya, mungkin sekitar dari 40 ke atas untuk dulu-dulu ya. Udah mulai dari 2003, 2004 itu saya sering kedatangan pasien-pasien itu yang masih remaja, mungkin 14 tahun, Iya, itu. 12 tahun, bahkan 17 tahun itu Iya. sakit diabetes. Itu karena apa biasanya Gus? Kalau fenomena yang sekarang udah mulai anak-anak muda nih yang terkena Iya, penyakit. biasanya ada kerusakan ya. Kerusakan itu pada waktu pas ibu mengandung itu ada obat-obat yang terkontaminasi yang dia memang nggak ini ya, istilahnya nggak tahan dengan obat itu. Menyebabkan si pankreasnya tidak berfungsi pankreas gitu itu ya, ada namanya gitu ya. kerusakan akibat dari obat tadi. Makanan berpengaruh nggak sebenarnya Gus dengan apa yang kita konsumsi bisa menyebabkan gula darah kita jadi tinggi hingga menyebabkan diabetes? Sebenarnya kan kalau orang dulu bilang kan, oh jangan terlalu banyak manis-manis atau apa ya. Iya benar-benar. Sebenarnya gula sendiri sebetulnya bukan dari manis-manis itu, bukan ya. Sebenarnya ya itu tadi banyak makan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau olahraga, kurang olahraganya. Habis makan terus tiduran, nggak bergerak kayak ini, ya itu penimbunan itu tadi. Benar-benar. Isinya banyak, tapi yang dikeluarinnya nggak sesuai nggak gitu sesuai ya. itu. Sehingga apalagi kan kalau misalnya di Indonesia ini memang jarang sekali orang yang habis misal makan terus beraktivitas jalan. Di Iya, luar negeri kan gitu. kita tahu nih orang banyak Iya. jalannya. Iya. Kalau di sini kan banyak naik kendaraannya setelah makan, itu. jadi tidak ada yang dibuang gitu. Iya, nggak ada yang Oke, dibuang. pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam lagi nanti mengenai penyakit diabetes ini. Juga nanti saya akan bertanya dengan Pak Samsul nih, apa sih gejala awal yang beliau rasakan, terus bagaimana gitu ya pada saat beliau tahu gitu tindakan apa yang dilakukan untuk bisa membuat kondisi tubuhnya semakin lebih baik lagi. Dan kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda pastinya pemirsa, jadi Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462 atau Anda juga bisa menghubungi live Instagram kami untuk mengirimkan pertanyaan Anda di @jaktvofficial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi dua. Pertama,
diabetes tipe 1 atau biasa dikenal dengan diabetes autoimun. Diabetes tipe ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar gula meningkat, sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Kedua, diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi. Diabetes tipe ini biasanya terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Selain itu, diabetes juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi akut maupun kronis. Beberapa komplikasi yang dapat muncul akibat diabetes adalah stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, depresi, hingga demensia. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Medika Natura, terapi sehat bersama Gusmu Al-Karomah. Nah pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan VT-nya gitu bahwa memang diabetes ini terbagi menjadi dua ya. Ada diabetes tipe 1 dan juga ada diabetes tipe 2 gitu Gus ya, tadi seperti dijelaskan gitu ya. Nah kalau tipe 1 itu bisa dikatakan memang dia yang kering Ya, gitu ya Gus ya. kering. Itu masih mending. Yang basah ya itu tadi yang bahayanya kalau pas luka itu. Kalau pas luka dia tidak bisa sembuh secara cepat karena normalnya orang kalau kena luka gitu mereka akan memproses dengan cepat gitu Gus ya. Kalau ada ini juga yang enggak. diabetes yang tadi kering termasuk itu dia luka juga masih cepat sembuh. Kalau diabetes kering kalau luka pun masih cepat sembuh. Masih cepat sembuh. Tapi kalau yang basah itu Nah, lah itu yang yang sampai bahaya tuh. menyebabkan sempat ada Iya. mungkin bukan sempat ya, ada sampai yang memang sampai diamputasi. diamputasi gitu Iya. maksudnya Gus ya. Kalau tidak ditangani dengan cepat Iya. gitu kondisi-kondisi seperti itu. Iya. Jadi memang sangat diperhatikan, perlu diperhatikan sekali nih pemirsa gejala-gejalanya Iya, gitu kadang ya. sering haus itu Nah, minum. Gitu. haus itu pun itu juga. gejala juga gitu. Oh, salah satu Mungkin sampai gejala. beberapa hari atau beberapa minggu ya. Itu biasanya itu ya ada gejala ini. Gejala diabetes ya gitu ya. Jadi sering memang haus, kita memang kan katanya kita harus sering melakukan pengecekan gula darah ya, Iya, setidaknya itu 3 penting bulan sekali. sekali. Iya. Apalagi zaman sekarang Iya, lah. penting Kalau sekali. dulu mungkin Iya. pengecekan kesehatan setahun sekali, tapi kalau sekarang kayaknya mesti rutin 3 bulan sekali untuk Iya, tahu. apalagi sekarang makan kan banyak yang manis-manis. Iya, bener. Aduh Gitu. itu ya. Kue-kue di luar sana itu manis-manis Iya, semua. manis-manis kebanyakan. Udah gulanya banyak sekali. Baik, saya ingin tanya sama Pak Samsul nih Pak. Pak Samsul taunya gitu ya Pak, ternyata Bapak memang terkena penyakit diabetes gitu. Ini turunan atau apa nih Pak? Saya ini keturunan dari orang tua saya. Karena saya agak kesemutan kaki saya, kedua, ya kadang buang airnya bisa 4 kali apa 8 kali lah gitu. Oke, jadi emang gejala awal yang Bapak rasakan dari kesemutan ya Pak ya? kesemutan. Terus keduanya juga kalau malam-malam juga buang air kecil. Oh, sering gitu ya Pak bisa ya? 8 kali gitu. Nah, terus kedua juga saya ke teman, coba kamu ke alternatif. Nah, saya coba alternatif. Ya, ada perbaikan sih, masa 1 bulan, 2 bulan Oke, gitu. oke. Nah, terus kadang-kadang kaki saya kesemutan. Oke, Malam-malam. jadi memang rasa awalnya yang Bapak rasakan itu adalah kakinya sering Ya, kesemutan gitu. kesemutan. Walaupun dalam kondisi sedang apa biasanya? Beraktivitas atau hanya sedang duduk biasa atau Kadang-kadang gimana Pak? seperti biasa. Oke. Habis olahraga, malamnya kesemutan gitu. Oh, padahal habis olahraga. Ya, Bapak habis termasuk rajin juga olahraganya gitu Pak ya? Saya Sebenarnya. karena sering olahraga, saya nggak bisa gitu. Oke. Jadi kita seringin olahraganya aja. Jadi seringin olahraga, ya ada perbaikan juga. Gitu, jadi alternatifnya itu. Oke, jadi memang awalnya itu ya Pak, dan sering kali gitu ya kalau malam hari gitu ya suka buang air kecil Ya, gitu. ada yang kecil. Tapi setelah melakukan terapi ini berangsur-angsur berkurang tidak Pak? Saya coba masa 2 bulan, 3 bulan, ya ada perbaikan juga. Ada perbaikan di dalam tubuh Bapak ya Pak ya gitu. Nah sekarang kesemutannya masih suka terasa Pak? Kesemutannya agak berkurang. Agak berkurang ya. Berkurang. Oke. Jadi biasanya saya buang air kecil bisa 8 kali, bisa 4 kali, 3 kali. Gitu. Gitu. Sebenarnya secara dasarnya Bapak tuh suka sekali olahraga Ya, gitu ya suka Pak ya. olahraga. Nah ini sebenarnya yang menarik ya Gus. Banyak orang yang sebenarnya terlihat kondisi fisiknya kalau dari luar gitu ya baik-baik aja nih. Iya. Rajin olahraga juga, mungkin makannya juga terjaga. Tapi ternyata kok dia bisa ya terkena diabetes gitu.
Itu tadi bisa juga dari makanan. Sekarang kan banyak mengandung itu ya, bisa juga manis atau buatan atau apa itu. Ya, sehingga itu bisa merusak ke pankreasnya itu. Iya. Pankreasnya. Ya benar sekali Gus. Gus, ini yang sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Iya. Diabetes itu sudah hanya penyakit yang tunggal biasanya di dalam tubuh kita. Iya. Dia akan menyerang kemana-mana nih, Iya, gitu kan? Iya. Seperti tadi penjelasan Viti nih pemirsa ya, dia bisa ke mata, Iya, dia bisa kena stroke akhirnya, Iya, gitu. Jantung juga bisa. Jantung juga bisa. Ginjal Kenapa? bahkan. Nah, itu apa yang menyebabkan sampai akhirnya orang dikatakan sudah komplikasi. Nah, kalau orang sudah komplikasi, memang secara tidak langsung gitu ya, pembaikannya itu agak berangsur-angsur, Ya. agak lebih lama gitu. Memang gula ini kan apa ya? Jadi insulin itu kan yang menetralisir atau menyalurkan sumber energi itu ke seluruh tubuh kan. Jadi berkaitan dengan darah. Jadi darah ini banyak mengalami penyumbatan atau lambat. Makanya dia bisa menyumbat ke jantung, ke ginjal, ya bahkan ke paru-paru atau ke saraf otak itu bisa pengaruh mata itu. Nah, itu. Jadi memang dia diadarkan seluruh tubuh darah ini. Ya. Nah, kalau ada masalah itu tadi istilahnya dari insulin itu yang kurang bagus, kurang baik, mengedarkan darah ke seluruh tubuhnya terhambat, ya itu akan menyebabkan komplikasi tadi. Nah, ini bisa dibilang kan memang permasalahannya sebenarnya di pankreasnya, Iya, gitu ya. pankreas. Tapi ternyata nih pemirsa gitu, hanya dari satu sisi sajalah kita sebut ya Iya, Gus ya, iya. di si pankreas ini gitu ya. Ini bisa menyebabkan ke penyakit-penyakit yang lainnya. lain, ya. Maka dari itu memang berarti intinya pankreasnya dulu yang harus memang diperbaiki Gus ya. Perbaikin, ya. Iya. Nah, biasa terapinya bagaimana nih Gus? Ya, kalau di kita memang biasanya terapi itu dengan totok saraf pemijatan itu Iya. langsung ke titik ya di telapak kaki itu yang mengarah ke pankreas utama. Jadi kita obatin tuh pankreas salah satunya, terus kandung kemih, ginjal itu ya, terus jantung terutama itu karena tapi itu awalnya berkaitan pankreas dengan mengedarkan darah tadi. Nah itu biasanya nanti berangsur-angsur dia akan normal. Jadi terutama memang pankreasnya dulu. Pankreasnya dulu harus dibikin normal ya Gus ya, karena dinormalkan. dialah yang memproduksi Iya. insulin ini ya gitu. Tapi kalau pasien itu ada pembekakan atau apa di bagian kaki atau apa, nggak boleh kita bicara. Nah, itu bagaimana Gus gitu kan? Ada orang yang memang gitu ya, kalau misalnya dia terkena diabetes ini gitu, bermasalah nih di bagian kakinya. Kita ada banyak pembengkakan. pasien itu ada penyumbatan di bagian kaki itu kan sampai membengkak dan dia lama-lama mengalami pembusukan, jadi sampai menghitam tuh. Nah itu kita nggak boleh kita pegang, hanya terapi tenaga dalam, prana itu kita alirkan peredaran darah supaya normal, terus juga kita berikan obat herbal. Gitu. Alhamdulillah bisa cepat sih antara seminggu ya itu udah bisa kembali normal lagi. Bisa Lebih membaik gitu Iya, Gus ya. membaik, ya. Berarti memang harus ada dari luar pengobatan dan juga dari Iya. dalam, itu yang Iya, dari pentingnya dalam. gitu ya. Nah, Gus ini ada pertanyaan dari media sosial, kita mau membacakan dulu nih buat Anda nih pemirsa biar bisa dijawab oleh Gusmu. Siapa tahu pertanyaan ini juga sedang Anda alami juga nih pemirsa ya. Ini dari Ricky Alamsyah. Gusmu, perbedaan diabetes biasa dengan diabetes turunan itu seperti apa? Nah, yang bisa membedakannya tuh apa dilihatnya dari mana? diabetes biasa dengan keturunan. Biasanya kalau udah ada keturunan tuh dia lebih cepat, istilahnya stadiumnya lebih cepat sekali. Lebih cepat ya? Oke. Lebih cepat sekali. Tapi kalau bukan keturunan biasanya ya kembali dari pola makan tadi sama pola hidup itu ya. Karena kalau udah turunan tuh udah bawaan gitu Iya, ya. bawaan tuh lebih parah biasanya. Oke, karena udah dari dalam langsung Iya, udah lebih ada kronis, gitu ya iya. Gus ya. Nah, kalau dari yang mungkin yang biasa, yang kita timbulkan sendiri, bisa kita bilang gitu Iya. pemirsa ya, kita suka nimbulin masalah sendiri Iya, nih. itu. Nah, itu dari makanan, dari makanan. pola hidup yang kita tidak jaga dengan Memang baik. kita harus gitu. hati-hati, makanan juga harus takutnya ada kandungan-kandungan kimia yang ya bisa merusak itu iya, antara iya, hati iya, dengan iya. ginjal bisa Iya. juga ke pankreas tadi. Nah, itu makanan yang mengandung pengawet kali ya. Iya. Sekarang kan banyak tuh makanan-makanan cepat saji gitu, Iya. mungkin yang tinggal dipanaskan aja Iya, gitu ya. itu. Nah, itu kita mesti tahu tuh kandungannya ada pengawet atau tidak. Karena Iya. kalau ada pengawet itu yang sebenarnya yang saya ketahui juga itu tidak baik buat tubuh Iya, kita. benar. Seperti itu ya Gus ya. Nah, baik pemirsa, kami juga masih membuka line telepon interaktif untuk Anda. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, tentunya bukan hanya diabetes saja, apa saja ya Gus ya. Karena memang
terapi Gusmu ini menangani berbagai macam Penyakit. penyakit. Ya Gus, dari mungkin penyakit memang untuk hanya menjaga kondisi tubuh tetap lebih baik, atau sampai gitu ya penyakit yang bisa dikatakan cukup berat seperti kanker. Iya, Gitu. kanker. Jadi apapun gitu yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa langsung menghubungi kami pastinya nanti di line telepon interaktif kami di 021 2290 8462, dan kami juga masih membuka live interaktif tentunya di Instagram. Silakan Anda bisa gitu bertanya melalui live interaktif kami di Instagram di @jaktvofficial. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah ini, pastinya tentunya tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Pemirsa, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Medika Natura, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Nah, kita masih membahas tentang penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini memang terbagi dua tipe gitu. Ada tipe 1 dan juga tipe 2. Yang kita tahu nih mungkin bahasa awamnya adalah tipe yang memang kering atau yang luka gitu, yang basah. Yang luka ini yang basah ini biasanya kita akan melihat dari luka-luka di tubuh kita yang memang gitu ya sulit sekali, bukannya sulit sih, maksudnya lama sekali untuk disembuhkan gitu ya. Kalau misalnya biasanya luka tuh cepat disembuhkan, ini untuk penyembuhannya itu memang butuh proses. Nah pemirsa, kami juga masih membuka line interaktif untuk Anda. Silakan bagi Anda mungkin nanti yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462. Dan kami juga akan membacakan nih pertanyaan yang Anda sudah kirimkan melalui Instagram kami di @jaktvofficial. Ini ada pertanyaan nih. Oke, Anda boleh melakukan pertanyaan. Maksud saya Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui live Instagram kami ya. Tapi sebelumnya saya akan bertanya lagi nih kepada Gusmu. Tadi saya sempat mengatakan gitu ya bahwa memang di keluarga saya ada nih yang terkena penyakit diabetes gitu nih. Yang saya lihat nih Gus ya, kalau gulanya dalam batas normal, di bawah normal, itu pasti akan langsung pusing. Duduk aja bangun langsung kelingan. Nah dia kalau misal kelebihan itu juga badannya sudah kerasa itu tidak enak gitu. Tidak enak ya, nggak nyaman. Ini juga turunan sih sebenarnya Gus. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya? Kita kan berarti bisa dikatakan harus mengkondisikan gitu ya, si gulanya ini normal ya, gula darah kita tuh normal gitu. Memang harus sering cek, biasanya kalau pasien-pasien saya juga punya ini dia alat cek ya yang sederhana itu. Jadi untuk kontrol setelah makan itu berapa gulanya ya, sebelum makan berapa itu. Itu penting sekali. Dan katanya memang kalau penyakit yang orang yang sudah terkena diabetes ini ya Gus ya gitu, memang tidak bisa lepas dari yang namanya obat gitu ya. Karena itu dia harus menormalkan kondisinya si gula darah ini kan Gus gitu. Ya alhamdulillah banyak pasien saya lepas dari obat. Banyak sekali. Bahkan sampai yang udah mau diamputasi itu kita obatin, alhamdulillah bisa normal lagi. Itu ya sebenarnya kan gimana caranya gitu ya kita tidak ketergantungan dengan obat gitu ya Gus ya, untuk supaya gitu. Karena kebanyakan pun juga akan menyerang, biasa katanya kalau udah kebanyakan minum obat kan akan menyerang si ginjal kita. Ke ginjal ya, ke liver bisa. Ke liver kita juga. Nah itu tuh yang menyebabkan malah akan jadi komplikasi ke semua-muanya. Gitu. Nah kalau Pak Samsul sendiri nih sekarang, pola makannya gimana Pak? Udah dijaga atau masih yang makan apa aja yang Bapak suka nih biasanya kan kalau... Biasa gitu. Soalnya saya juga nggak lama nih pada keluarga saya orang tua tuh ya Pak ya, gitu udah usia 70 gitu ya. Agak susah nih Gus dilarangnya kan. Nah kalau Pak Samsul gimana? Nah, gini, kita pola makan saya juga sekarang ini kita atur. Nah, terus kedua juga kalau seandainya kelebihan gula makannya, takutnya gulanya darahnya naik lagi gitu. Jadi kita bisa kurangin makannya gitu. Terus kedua juga kita sering olahraga aja. Sering olahraga. Jadi apa yang dimasukin, dikeluarinnya juga harus sesuai gitu ya Pak. Emang kadang-kadang orang kalau udah tahu makan enak agak susah nih buat makan enaknya. Padahal dari kecil dulu ya kita diajarkan untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata gitu ya, itu pun kita juga tidak boleh berlebihan kan Gus. Porsi kan sekarang kalau iya, orang Indonesia apalagi kalau nggak makan nasi, nggak makan katanya. Nggak makan. Terus kalau kita pesen makanan gitu ya di restoran gitu, nasinya udah berlebihan sekali. Ya, berlebihannya. Nah itu gimana Gus baiknya nih Gus? Gitu. Sebenarnya orang Indonesia seperti itu. Kalau nggak makan nasi seperti nggak makan. Nggak makan, bener. Kalau makan nasinya banyak. Nah kan nasinya banyak ya. Kalau kelebihan terlalu
karbohidrat ya nggak bagus juga itu tadi. Oke. Itu tadi ya, hasilnya kalau kita ada masalah di pankreas atau gangguan sedikit ya bisa mengarah ke diabetes nanti. Oke. Nah, kita balik lagi dengan masalah diabetes yang keturunan. Nah, bagaimana dengan yang ibu-ibu hamil? Dia sudah membawa nih, dia misalnya sudah dia udah diabetes, ternyata dia hamil. Nah, berarti kan secara tidak langsung dia akan menurunkan cabang bayinya. Ya. Nah, ada nggak pencegahan ya Gus ya supaya tidak gitu menurunkan atau gimana nih Gus? Sebenarnya nggak langsung si bayi itu Terkena. timbul ya. Mungkin ada beberapa tahun, mungkin berapa nanti usia-usia bisa usia 20 atau 15 itu bisa biasanya. Kalau yang udah ibu yang mengandung tadi udah terkena ya. Iya. Ya kita mulai dari kecil lah kita harus di maintain makanannya, terus juga ada sih obat-obat herbal kita yang untuk mencegah itu ya. Oke, dari kecil gitu ya anaknya Iya, itu sudah mulai untuk iya. diatur pola makan gitu ya Gus ya. Karena ada juga memang beberapa pasien saya seperti itu. Gus, saya kan ada diabetes, ini saya takut anak saya ini mengkompleni ya. Ini anaknya umur berapa, Bu? 15 itu. Ada nggak obat yang untuk mencegah itu? Nah, kita berikan untuk terapinya juga. Tapi kalau buat ibu hamil sendiri Gus pada saat dia terkena penyakit diabetes gitu, resikonya bagaimana nih Gus? Selain mungkin akan menurun ke anak ya, tapi buat ibunya sendiri gitu. Iya, biasanya bisa 60% ya pengalaman saya itu. Gampang terkena, antara 60%. Tetap bisa nggak sih Gus untuk diterapi gitu ya? Biar Bisa. kondisinya kan karena ibu-ibu hamil ini kan juga makan terkadang tidak bisa untuk dijaga gitu ya Gus ya. Karena memang ada obat kebutuhan kita dan yang harus aman diberi juga. makan kan bayinya. Aman untuk ibu hamil, obat kita aman juga. Aman herbal. juga untuk ibu hamil ya Gus ya. Aman. Oke, baik Gus, ini ada pertanyaan lagi nih melalui sosial media dari Sinta_Fitri. Ibu saya diabetes tapi bukan diabetes turunan. Apakah diabetes tersebut bisa diturunkan ke saya atau tidak? Atau adik saya maksudnya. Oh, ini tidak turunan ibunya, tapi mungkin nggak bisa nih, gitu. Anaknya terkena gitu. Ada turunan atau enggak tadi? Nggak ada keturunan nih Gus, kata ibunya Nggak ada sih keturunan. diabetes bukan keturunan. Oh, gitu. gitu. Tapi mungkin nggak anaknya tuh bisa terkena diabetes juga. Bisa juga. Dari pola makannya juga ya Gus ya, kalau pola makannya nggak sehat ya. Sekarang ya. Oh, karena sekarang itu kayak seperti tadi Gus menjelaskan bukan hanya masalah turunan saja gitu. Ya, memang kitanya, Iya, apa yang kita konsumsi buat tubuh kita. Itu tadi makanan sekarang kan banyak yang mengandung ini ya. Iya. Pengawet atau ini atau siap saji itu juga kurang bagus. Iya, benar-benar. Nah, Fitri, sebelum sampai Anda terkena penyakit diabetes, semoga memang Allah jaga ya gitu. Kita harus mulai dari sekarang menjaga pola makan kita. Nah, olahraga apa yang kita makan harus kita bisa keluarkan. Ya, olahraga. Iya. Harus sesuai apa yang kita makan dengan yang kita keluarkan tenaga itu harus sesuai. Harus sesuai. Emang harus rajin-rajin bergerak kali ya, Iya, Gus ya. bergerak. Bisa bergerak dalam rumah loh sebenarnya, jalan-jalan keliling rumah aja gitu ya. Di rumah juga bisa. Habis orang sekarang kalau misalnya di rumah gitu makan siang misalnya duduk gitu santai selonjoran ketidur. Nah, itu deh. Gitu ya kan Pak ya. Kalau enggak sambil nonton TV selonjoran ketiduran. Iya. Nah, di kantor juga gitu habis makan siang. Nah, nih Gus, makan siang, ngerokok, ngopi. Terus ya Nah, seperti bapaknya tadi kan di bagian kaki, telapak kaki kayak ketusuk-tusuk Iya, gitu. Nah, itu udah mulai itu. gejala ya Gus Gejala, ya. Itu jadi kalau misalnya tiba-tiba nih biasanya kan kalau orang kesemutan suka duduknya bersila terlalu lama. Tidur biasanya. Ya, itu Tiduran, lama, nggak tiduran itu agak setengah-setengah ngantuk biasanya itu. Pasien pengalaman saya tuh ceritanya sering itu. Kesemutan tiba-tiba. sama ketusuk-tusuk. Biasanya kan katanya kalau kesemutan itu suka Telapaknya. ada yang ditekan baru dia kesemutan. Iya. Nah, tapi kalau ini tidak ada yang tertekan, tapi ternyata Anda kesemutan, nah itu itu mesti gejala dicek itu. nih Iya. pemirsa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Glazilili. Bapak saya Bapak saya kreatinnya tinggi, sudah berobat Ginjal, namun Pak, ya. Ginjal ya. Iya, namun sudah Fungsi tinggi. ginjalnya menurun. Apa yang harus dilakukan nih agar kreatinnya turun? Satu harus dipantang dulu makanan, terutama buah-buahan. Jadi Buah-buahan. jangan boleh nggak boleh banyak makan buah-buahan. Tidak boleh banyak makan buah-buahan. Iya, kalau makan buah-buahan dia kreatinin akan naik. Oke. Akan naik itu sekali. Jadi harus dihindarin. Terus juga kalau udah mulai sesak gitu, jadi air dalam tubuh udah ngantung ya ke Udah penuh nih ya? paru-paru. Itu hati-hati juga. Kalau di kita biasanya kita terapi, kita lihat itu ada pembengkakan nggak di bagian Di kaki? Oke. Nah, itu kalau ada pembengkakan kita hanya terapi tenaga dalam aja. Oh, kalau ada pembengkakan tidak ada sentuhan Langsung kaki ya? kita sentuh juga bisa, tapi hanya ditempel aja ya, nggak boleh dipijat apa enggak.
Oh, itu tidak ada Jadi pemijatan kalau pembengkakan ginjal kaki. ini difungsikan supaya dia kembali normal, itu yang paling utama. Kita Itu. banyak gagal ginjal banyak. Nah, pasien itu. sama nih berarti kalau diabetes gitu ya, fungsi dari si ini harus normal Iya, gitu ya Gus ya. Nah, normal kalau kan. ini pun juga fungsi ginjalnya harus kembali normal Iya, gitu ya. Baik, nah pemirsa, ini semakin seru saja pastinya topiknya pada kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dan saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa terapi sehat Gus Muhammad Al-Karohmah ini buka prakteknya dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Selasa hari libur. Jam prakteknya dari jam 9 pagi sampai selesainya pasien. Nah, kalau memang Anda punya kesempatan hari ini, itu lebih baik untuk Anda langsung saja datang gitu. Alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tetap di Medika Natura. Iya pemirsa Jak TV, terima kasih sekali Anda masih bersama kami tentunya di Medika Natura, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Nah, kami masih membahas nih tentang penyakit diabetes. Tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Gusmu ya mengenai penyakit diabetes nih, dari gejala awalnya, apa sih yang dirasakan oleh pasien. Tadi juga kita mendengarkan pengalaman dari Pak Syamsul nih gitu ya, dan sekarang alhamdulillah sudah semakin berangsur-angsur membaik ya Pak. Dan gitu alhamdulillah Pak Syamsul ini juga senang sekali olahraga. Jadi kayak penting ya Pak. Olahraga tuh bukan hanya musiman, tapi memang kita harus lakukan gitu ya setiap hari. Setidaknya kalau yang saya tahu nih, kita olahraga lah seminggu 3-4 kali. Gitu. Normalnya orang tuh harus jalan 10.000 langkah, tapi kayak agak sulit ya sekarang gitu ya untuk jalan 10.000 langkah, tapi kita memang harus mengusahakan. Nah pemirsa, saya juga ingin kembali mengingatkan kepada Anda bahwa terapi sehat Gusmu Al-Karohmah ini akan buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa adalah hari libur. Jam prakteknya dari jam 9 pagi sampai selesainya pasien. Jadi buat Anda gitu ya, kalau Anda memang ingin langsung datang, silakan. Nomor alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda, atau kalau memang Anda ingin telepon terlebih dahulu juga silakan, agar Anda tidak menunggu terlalu lama ya Gus ya. Karena prosesnya tuh baiknya gimana Gus sebelum kita datang ke harusnya terapinya Gusmu? telepon ini ya, call center ya. Telepon call center. Nanti dapat urutan berapa, nanti kan kita beritahukan, oh ini datang sekian jam berapa gitu. Iya, karena biasanya kalau kondisi kita lagi kurang baik gitu ya, menunggu terlalu lama tuh malah membuat badan jadi semakin drop gitu. Gitu. Jadi baiknya memang Anda gitu ya untuk bisa menghubungi dulu call centernya, tanya pastikan di jam berapa Anda bisa datang gitu ya Gus. Karena biasanya terapinya itu berapa lama Gus? Kalau terapi kurang lebih 40 menit lah. 40 menit ya. Nah sebenarnya mungkin pada saat Pak, kalau pada saat di terapi itu cepat nggak ngerasanya Pak? Kok udah selesai sih gitu? Jadi kalau kita waktu itu kita ke alternatif, kita ada pengobatan, ya langsung baik. Oh gitu. Jadi membaik, jadi agak jalan ringan. Oh, gitu ya Pak ya. Oke. Baik, nah pemirsa, kami masih membuka line telepon interaktif untuk Anda. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan gitu ya seputar penyakit diabetes ataupun penyakit lainnya gitu. Tadi juga kan kita sudah sempat ada pertanyaan tuh mengenai penyakit kreatin gitu Gus ya. Gitu. Itu yang juga mesti diwaspadai gitu tuh, bagaimana sih supaya penyakit itu tidak berangsur-angsur semakin menyebar kemana-mana. Baik, kita akan terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Mbak siapa di mana? Herlina dari Bekasi. Baik, Mbak, silakan. Mengalami keluhan apa, Mbak? Jadi nenek saya punya penyakit diabetes turunan. Mamah ya? Mama? Nenek saya punya penyakit diabetes turunan. Ada pencegahannya nggak ya supaya nggak nurunin ke ibu saya dan ke saya? Oke. Jadi memang udah ada penyakit diabetes turunan, tapi ada pencegahannya nggak supaya nggak menurunkan keturunan-turunan berikutnya gitu ya? Iya. Oke, itu saja Mbak? Iya. Iya, baik, terima kasih. Nah mungkin seperti tadi pertanyaan tadi ya Gus ya, sebenarnya pada saat ke ibu hamil gitu, gimana caranya mencegah supaya tidak keturunan kepada anaknya? Iya, supaya enggak ini. Ada sih obat yang kita berikan tuh untuk pasien, untuk terapi ya, istilahnya untuk mencegah itu. Iya.
Ya, obat itu yang kandungannya istilahnya untuk memperbaiki pankreas itu, menormalkan itu ada obat kita. Untuk menormalkan Ya, gitu ya. menormalkan. Tapi dari Dan kitanya mengontrol gula darah ini supaya normal. mengontrol gula Iya, darahnya supaya normal, Normal, ya, gitu. normal. Gus, tapi proses mengontrol gula darah untuk sampai normal nih, gitu. Kita sudah bisa melakukan terapi ke Gusmu gitu ya. Iya, Alhamdulillah berangsur-angsur semakin baik. Tapi kan kita juga tidak mau dong Gus untuk terus ketergantungan gitu Iya. sama obat ataupun sama herbal gitu. Nah, Iya. itu bagaimana nih Gus supaya tidak ketergantungan ada yang kita Kalau konsumsi? udah sehat sih biasanya pasien-pasien kita yang sakit diabetes ya normal sih, nggak menggunakan obat lagi. Oke, jadi Ya. tinggal hanya mengatur Ya, si mengatur aja. makanannya saja. Makanannya aja, nih. sama olahraga juga penting. Oke. Gitu. Ha-ha. Sebenarnya stres itu bisa menyebabkan diabetes juga Bisa, nggak Gus? bisa juga. Bisa juga Bisa, ya. ha. Oke, kita mau terima telepon kembali nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Halo. Halo. Iya, Halo. pemirsa. Iya, dengan Mbak siapa di mana? saya Ismi dari Jaktim. Oke, Mbak Ismi silakan ya pertanyaannya Mbak Ismi. Jadi saya punya kebiasaan kalau habis makan tuh bawaannya ngantuk ya. Apa itu bisa menyebabkan timbulnya gejala penyakit diabetes? Ini selalu setelah makan ya, Mbak? Iya. Oke, kalau boleh tahu ini sebenarnya yang Mbak Ismi makan sendiri itu biasanya apa nih? Kalau misalnya lagi Kalau makan berat, makan berat ya, waduh namanya udah makan berat ya, udah berat sebenarnya. Berarti kalau ngomongin berat berarti kalau makan siang gitu ya Mbak? Apa makan paginya berat nih? makan Iya. nasi. Makan nasi. Baik, itu saja Mbak Ismi. Iya. Iya, terima kasih. Tapi kan orang Indonesia gitu ya, sarapan pagi lontong sayur, nasi uduk. Udah berat ya dari pagi, siangnya nasi padang. Kebanyakan Gimana? itu ya makanan-makanan berat gitu terus bikin ngantuk, atau kebanyakan nasinya bisa juga bikin gampang ngantuk ya. Memang yang bisa dikatakan berat Nah, itu lebih banyak biasanya karbonya ya. awal mula untuk ke arah ke diabetes seperti itu biasanya. Kebanyakan pasien saya itu habis makan saya ngantuk, makan tidur ya itu. Iya, iya. Nah, itu. Benar-benar. Walaupun terkadang tidurnya tuh nggak lama ya Gus ya, bisa Iya. 15-20 menit aja tuh bisa loh. Bisa. Iya. Memang kalau kita balik lagi nih Memang Indonesia nggak emang bagus ya, harusnya kalau habis makan jangan tidur, paling posisi kita harus tegak ya, karena nanti usus kita juga pencernaan kita supaya Iya, membaik benar. aja. Tapi kalau kita tiduran ya nah udah itu yang masalah kan. masalah. Jadi nih buat kita kalau habis makan udah deh beberes. Kalau buat yang makan di rumah ya, Iya. nyuci piringnya gitu. Jadi langsung gerak. Iya, Jangan habis benar. makan ditinggal gitu Iya, ya. gitu. Nyapu kek atau beresin meja biar ada Iya, geraknya. ada gerakan. Untuk nggak ngantuk gitu ya. Gus, tapi kalau berbicara tentang si penyakit diabetes ini lagi nih Gus ya Iya. gitu. Kan katanya kalau orangnya penyakit diabetes malamnya tuh sering sekali buang air kecil. Iya. Berarti gimana nih Gus? Apa kita nggak perlu mengkonsumsi air yang begitu banyak gitu? Atau sebenarnya kalaupun kita nggak mengkonsumsi tetap aja gitu? Akan banyak sebenarnya buang air kecil. Perbanyak ini aja ya, air putih ya. Air putih ya. Nggak apa-apa dia pipis-pipis, biasa bisa juga itu yang bagus kayak kelapa hijau itu. Kelapa hijau ya. Itu untuk apa ya, istilahnya mendetok ya badan Mendetoks kita. ya? Itu Jadi- bagus sekali. Kita sering juga itu karena juga membersihkan ginjal juga. Oke. Lemak-lemak di badan kita itu dia akan kebuang. Jadi Gitu. memang kalaupun kita terkena diabetes bukan berarti kita nggak minum ya Gus. Iya, Tetap jangan. harus minum Harus dengan banyak apa? air putih. Banyak Jadi air jangan putih. minum yang manis-manis. Nah, jangan minum soda, jangan Kayak minum soda minuman itu, yang banyak pengawet Pesan saya gula juga banyak manisnya. makanan soda-soda itu atau seperti itu ya apa? Makan-makanan yang manis bersoda itu bisa juga. Bisa juga ya. Kambuh. Oke, nah ini nih yang harus dijaga. Duh, sementara semua makanan kayak Setiap enak. gitu malam kalau minum nggak tuh awalnya pasien saya juga setiap malam, setiap pagi minumnya itu terus lama-lama Iya. kena diabetes. Iya, benar. Iya, itu juga yang terjadi kalau saya Iya. lihat anak-anak sekarang nih. Iya. Minumnya tuh harus teh-teh yang manis Nah, gitu. itu Aduh, udah ya bahaya ampun. Itu sebenarnya akan menyebabkan gitu ya secara tidak langsung Iya. sedikit demi sedikit gitu ya, itu yang akan mengendap di tubuh kita Iya, sehingga mengendap. membuat gula darah kita semakin Iya. tinggi dan Tinggi. merusak si pankreas kita Iya. gitu kan Gus ya. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, pemirsa
pemirsa Jak TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Medika Natura. Nah, kalau berbicara tentang penyakit diabetes gitu ya pemirsa ya, memang kayaknya tidak akan cukup nih waktunya karena panjang sekali yang perlu kita bahas untuk bagaimana sih kita mencegahnya gitu, bagaimana kita tahu dari awalnya, atau yang terpenting adalah bagaimana gitu ya buat orang yang sudah terkena sekarang untuk bisa setidaknya mengembalikan kondisi tubuhnya berangsur-angsur lebih baik gitu. Banyak memang caranya nih pemirsa, tapi kembali lagi itu ya pilihannya adalah ke Anda, apakah Anda ingin melakukan pengobatan secara alternatif kah gitu ya, atau Anda cukup ngerasa cukup deh gitu menjaga pola makan aja. Tapi benarkah menjaga pola makan sudah cukup kalau tanpa diobati gitu, Gus? Nah, penyakit diabetes ini kan memang identik dengan gula. Udah ngomongin tuh gula darah, ini ada gulanya. Sementara orang Indonesia itu identiknya senang sekali minuman atau makanan yang manis-manis. Sementara juga nih gitu ya, bisa dibilang nih gitu ya, musuhnya orang yang sudah terkena diabetes nggak boleh deket-deket sama gula, ya kan Gus ya? Ada nggak sih sebenarnya gula pengganti gitu loh Gusmu untuk buat orang yang masih belum bisa untuk melepaskan mungkin makanan manis, minuman manis gitu? Pengganti gula ya bisa juga dari buah-buahan itu bagus, tapi jangan terlalu banyak juga mengkonsumsi. Sekarang kan juga ada juga kan gula dari jagung, bahkan sekarang tuh orang-orang sakit gula juga dia makannya nasi-nasi yang merah itu. Ada nasi merah untuk mengontrol gula darahnya itu. Benar. Nah, memang sekarang orang sehat pun sekarang banyak yang makan-makan itu. Alternatif makanan sehat tuh udah banyak loh sekarang ini. Itu pun gula-gula pengganti. Bisa ini aja memilihnya itu. Benar. Memilih makanan yang sehat itu. Memilih makanan yang sehat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kita sebenarnya makan itu untuk nikmat gitu atau untuk kenyang aja gitu. Karena kalau untuk nikmat kayaknya ya pasti makanan apa aja tuh apa aja dimakan gitu. Tapi efeknya buat tubuh kita tidak baik gitu. Tapi kalau misalnya kita makan cukup untuk kenyang, nah kita bisa memilih tuh makan makanan mana yang harus masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, Gus, buat orang nih yang sekarang mungkin mulai ada gejala-gejala tipis nih, guys, baru tipis nih. Pencegahan baiknya gimana, Gus? Harus kurangin itu ya. Kalau pipis itu kan kebanyakan makanan-makanan yang jangan banyak mengandung ini, istilahnya air ya, makanan itu air ya, kalau bisa ya itu dari buah-buahan itu bagus ya kan, tapi jangan yang banyak buah yang mengandung air itu jangan. Memang banyak sih yang mengatakan ya kalau misalnya kita pengen rasa-rasa manis, kadang orang kalau nggak manis juga lemes, Gus. Saya juga gitu, kalau nggak makan manis sama agak lemes. Seperti kalau udah kena sakit gula ya kan, diabetes juga dietnya juga harus diet yang sehat. Kan banyak kan pasien sampai ketakutan akhirnya malah kekurangan gula. Nah, benar-benar. Banyak karena dietnya terlalu ekstrim sekali. Sebenarnya gula juga masih dibutuhkan ya, dibutuhkan juga. Tapi tidak berlebihan. Iya, jangan gitu. berlebihan. Nah, kalau buat orang yang sudah terkena diabetes, memang gula harus diatur. Harus diatur. Gitu. Jadi makan pun tetap harus dipilih. Sebenarnya buat siapapun sih pemirsa gitu ya, makan memang harus kita memilih makanan yang sehat. Banyak gitu. makan makanan kentang-kentang itu bagus juga. Kentang tuh. Tapi direbus ya, Gus? Iya, direbus. Nah, biasanya orang senangnya masuknya kentang cepat saji ya. Nah, ya itu. Udah banyak macamnya lagi sekarang. Udah pakai keju, udah digoreng biasanya. Tapi memang gini ya Gus ya, kita kelebihan gula juga bermasalah tubuh kita, kelebihan garam juga bermasalah tubuh kita, kekurangan air juga kita bermasalah tubuh kita. Jadi emang mesti pas. Ya. Nah, itu yang paling penting mesti pas gitu. Tapi kalau misalnya Anda ngerasa nih, aduh saya perlu nih gitu ya, pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada gitu ya di dalam tubuh saya ini sakit apa sih? Bisa nggak ke Gusmu untuk bisa langsung datang aja? Bisa. Nanti kita cek ya ada gejala apa atau penyakit apa yang udah ada di badannya bisa ketahuan. Bisa langsung dicek ya Gus ya. Jadi buat Anda pemirsa langsung saja untuk Anda bisa datang nih ke klinika Gusmu ya. Gusmu buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa hari libur, dari jam 9 pagi sampai selesainya pasien. Nah, untuk Anda mungkin bisa menghubungi dulu call centernya dan alamat dan nomor call centernya itu sudah tertera di layar kaca Anda. Gus, mungkin sedikit yang bisa diberikan kepada nasihat. Ya, mungkin kalau orang-orang dulu ya, saya juga belajar pengobatan dari kakek nenek moyang kita dulu. Banyak kan orang dulu kan suka minum jamu itu. Iya, jamu. Itu kan ada jamu-jamu yang pahit-pahit itu atau untuk buat nafsu makan apa itu bagus sekali itu loh. Jamu tuh bagus ya. Jadi orang dulu sukanya minum jamu pahit itu. Benar. Itu untuk mengontrol dulu ya gula darah itu. Ayo, sekarang kita galakan lagi minum jamu, jangan terlalu banyak minum gula. Iya, itu benar.
Baik, Gusmu terima kasih sekali Iya. untuk waktunya pada Iya, kesempatan makasih. kali ini. Sehat selalu ya Iya. Gusmu dan langsung mau praktek. Pasti sudah Iya. banyak pasien yang menunggu. Pak Syamsul juga Iya. sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah hadir pastinya. Nah pemirsa terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini dan pastinya nih ya pemirsa jangan lupa tetap jaga kesehatan karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Tapi jangan lupa juga buat Anda kalau ingin langsung datang ke tempat kliniknya Gusmu, Anda bisa langsung saja datang, alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Mary Putrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.